Rohman Hidayat tuding berlarutnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diduga ulah Danu. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Update kasus Subang terbaru datang dari penasihat hukum Yosef Hidayat atau biasa dikenal dengan Yosef Subang, yakni Rohman Hidayat. Menurut Rohman Hidayat, kasus pengungkapan pembunuhan ibu dan anak di Subang ini lama dan berlarut-larut, salah satunya karena dugaan ulah Danu alias Danu. Karena menurut Rohman Hidayat, saat rumah tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah di polis lain atau garis polisi, Danu malah menerobos dan membersihkan bak mandi serta yang lainnya. Begini, saya melihat berlarut-larutnya proses ini bukan tidak mungkin perbuatan Danu sendiri yang membersihkan TKP, sehingga petunjuk-petunjuk yang akan dicari oleh polisi sudah hilang atau kehilangan, ujar Rohman Hidayat kepada dexjabar.com. Pernyataan Rohman Hidayat menyebut tidak hanya hilang tapi ada kata kehilangan. Pernyataan Rohman Hidayat menyebutkan tidak hanya hilang tapi ada kata dihilangkan. Hal tersebut bisa saja dugaan ada unsur kesengajaan mengenai perbuatan Danu menerobos garis polisi memasuki TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Ini yang membuat saya prihatin dengan kondisi sekarang, karena Danu yang jelas bukan siapa-siapa bisa masuk ke lokasi. Disuruh atau tidak disuruh itu problem yang lain. Tapi faktanya rumah itu sudah di polis lain, ujar Rohman Hidayat. Kembali menegaskan bahwa polis lain itu sudah harusnya semuanya tidak bisa masuk kecuali penyidik, termasuk Yosef Subang selaku pemilik rumah pun sampai saat ini pun tidak bisa masuk, dan itu harus seizin tim penyidik kecuali diklarifikasi di TKP. Dan sekarang Danu tiba-tiba masuk katanya disuruh, dan saya melihat proses penyelidikan yang berlarut ini bukan tidak mungkin disebabkan oleh Danu yang membersihkan TKP, sehingga petunjuk-petunjuk yang diperoleh polisi sudah dihilangkan oleh Danu katanya. Seperti pembersihan bak, siapa tahu di dalamnya itu ada petunjuk yang bisa digunakan polisi untuk menyelidikan, atau memang dia sengaja menghilangkan petunjuk itu. Jadi cukup beralasan menurut saya Danu ditetapkan tersangka untuk perkara memasuki TKP tanpa izin, tambahnya. Rohman Hidayat menjelaskan pada saat itu belum, karena pada saat itu juga Pak Yosef ketika datang ke rumah Danu dan ke kepolisian melaporkan bukan pembunuh tapi penculikan sejak awal pun. Bagaimana menurut kalian?